Bagaimana kabar anak-anakku semua? Sudah siap mengikuti pembelajaran kimia hari ini? Kalau sudah siap, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Monggo ketua kelas untuk memimpin doa. Selanjutnya anak-anakku semua, saya akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Mas Helmi, Mas Kamil, sakit. Mbak Cindy, Mas Dafa, hadir. Mbak Elizika, Mbak Farash, izin. Mbak Handa, Riyatul, Mbak Iva Nurul Hidayah, Mas Ilham Hafidi, Mbak Indi Darajatun, Mbak Iza Fauzia, Mas Maulana Zaki, Mbak Melati Sinta, Mas Hilman Faidul, Mbak Nabila Khairinisa, Mbak Nabila Ramadhani, Mbak Natasha, Mbak Putri Dwi Afrilia, Mbak Koidah, Mas Ridho Maulana, Mbak Safrina Ila, Mbak Syahidah Dina, Mas Taufikur Rahman, Mbak Ulfa Khairul Azizah. Semoga teman-teman kalian yang hari ini sedang sakit, semoga cepat diberi kesehatan, sehingga bisa berkumpul dengan kita kembali untuk sama-sama belajar. Anak-anakku semua, saya berharap pada pembelajaran hari ini kalian aktif, karena pada pembelajaran hari ini kita juga akan melakukan diskusi. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah materi sel elektrokimia. Sel elektrokimia itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sel volta, kemudian yang kedua adalah sel elektrolisis. Nah, yang membedakan dari kedua sel tersebut adalah prinsip kerjanya. Di mana untuk sel volta, itu prinsip kerjanya adalah merubah energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan untuk sel elektrolisis, merubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, adapun pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang sel volta. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan sel volta itu sangat banyak sekali. Salah satu contohnya adalah baterai, aki. Ini adalah salah satu penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari, di mana benda-benda tersebut seperti baterai dan aki itu merubah energi kimia menjadi energi listrik. Bahkan ke depannya nanti diharapkan sel volta ini menjadi dasar untuk menciptakan alternatif energi terbarukan. Salah satu perusahaan di
luar negeri itu sudah mampu menyertakan baterai yang digunakan sebagai penggerak kendaraan bermotor, sebagai pengganti bahan bakar fosil. Nah, ini salah satu contoh penerapan dari sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat pentingnya dari materi sel volta tersebut, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu pertama, saya harapkan kalian dapat menjelaskan prinsip kerja dari sel volta tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya harapkan kalian dapat menuliskan notasi sel atau diagram sel pada sel volta, termasuk reaksi-reaksi yang terjadi pada sel volta tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menentukan nilai potensial sel. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan kespontanan dari reaksi pada sel volta. Apakah reaksi tersebut dapat berjalan spontan atau tidak. Ini adalah tujuannya. Ini untuk pembagian kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan minggu kemarin. Kemudian minggu kemarin saya sudah memberikan LKPD. Apakah kalian sudah mempelajari LKPD tersebut? Nah, ini adalah skema kerja atau prinsip kerja dari sel volta, di mana saya menggunakan dua buah larutan, yaitu seng 2 sulfat dan tembaga 2 sulfat, menggunakan sepasang elektroda, yaitu seng dan tembaga, di mana seng bertindak sebagai anoda, elektroda negatif, di mana tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kemudian untuk elektroda Cu ini bertindak sebagai katoda, merupakan elektroda positif, tempat terjadi reaksi reduksi. Kedua elektroda ini kemudian dihubungkan dengan sebuah kabel. Kemudian di sini juga ada jembatan garam yang berfungsi untuk menyetabilkan jumlah ion yang ada di dalam larutan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sel volta. Nah, selanjutnya, ketika kita perbesar, ini adalah susunan atom yang ada pada logam-logam elektrodanya, yaitu Zn dan Cu. Begitu pula dengan larutan ionnya, yaitu ion Zn2+, Cu2+, dan juga ion SO4 2-. Nah, selanjutnya, kenapa Zn ini dijadikan sebagai anoda? Ini didasarkan pada nilai potensial standar reduksinya, di mana nilai Zn jauh lebih kecil dibandingkan nilai Cu, sehingga Zn akan mudah mengalami reaksi oksidasi, di mana Zn mengalami reaksi oksidasi dengan melepas 2 elektron. Nah, ini proses reaksinya seperti ini. Nah, selain itu juga untuk memperjelas bahwasanya listrik itu merupakan aliran elektron, di mana elektron bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Ini adalah pergerakan elektron. Selanjutnya, Zn itu juga akan mengalami reaksi oksidasi dengan melepas 2 elektron, seperti apa yang saya sampaikan barusan. Nah, ketika Zn mengalami reaksi oksidasi, elektronnya bergerak menuju ke katode. Selanjutnya, Zn yang mengalami reaksi oksidasi ini kemudian terionisasi masuk ke dalam larutan. Nah, sedangkan 2 elektron ini masuk melalui katoda, kemudian diikat oleh ion Cu2+ yang ada di dalam larutan. Nah, Cu2+ yang mengikat 2 elektron sehingga nanti Cu ini netral, sehingga nanti menempel pada batang katode atau batang tembaga di sini. Akhirnya seiring dengan waktu maka Zn semakin lama akan semakin menipis, di mana Zn akan membentuk ion di dalam larutan. Sebaliknya Cu akan semakin menebal. Nah, dikarenakan ion-ion Cu itu tereduksi membentuk logam Cu yang menempel pada lapisan logam Cu tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh prinsip kerja dari sel volta. Nah, berdasarkan stimulus tersebut, saya berharap kalian mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan di dalam
LKPD. Monggo saya berikan waktu kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau ada kesulitan, silakan bisa kalian tanyakan pada saya di sini atau bisa kalian diskusikan dengan rekan kalian sendiri. Saya beri waktu 5-10 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Monggo, silakan. Ada pertanyaan? Mungkin kalian ada pertanyaan atau kesulitan?
Ada yang sudah untuk prinsip kerja dari sel volta? Sudah? Sudah untuk prinsip kerja dari sel volta? Sebagian kelompok ada yang sudah. Untuk yang lain, untuk prinsip kerja apakah sudah? Sudah. Siapa yang akan mempresentasikan? Kelompok mana yang akan mempresentasikan untuk prinsip kerja dari sel volta? Monggo silahkan. Kelompoknya Mas Ilmi, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang model dari model pertama, yaitu prinsip kerja sel volta, yang dimana ada sebuah program ZN dan program. Berdasarkan soal pertama, kami menjelaskan bahwa dua kali. Lalu ada elektrodenya itu ZN dan elektroda JU, yang dimana disambungkan pada voltmeter dan voltmeternya itu bergerak. Jadi kalau tadi dari gambar seperti yang di video itu hampir sama ya. Ada sebuah cairan di mana ada itu ZN, ini ZN, ada JU, sambungkan sama voltmeter dan voltmeternya itu bergerak, berarti ada suatu ada elektron yang bergerak dari kedua elektron. Jadi di sini ada
Jadi yang pertama, pertanyaannya apakah voltmeter bergerak? Ya, voltmeternya bergerak soalnya ada aliran elektron dari Zn menuju Cu. Itu pertanyaan kedua adalah tuliskan elektroda yang digunakan pada percobaan tersebut. Jadi elektrodanya yang digunakan adalah Zn. Ini satu Zn, lembaga Zn dan dengan Zn dan Cu. Ini Cu. Jadi yang digunakan elektrodanya Zn dan Cu yang dihubungkan oleh sebuah kabel. Habis itu, berdasarkan pertanyaan nomor 2, bagaimana keadaan batang elektroda sebelum dan setelah reaksi tersebut? Jadi sebelum reaksi dimulai itu batang lembaga ini tidak mengalami perubahan. Setelah reaksi, elektroda Zn tadi itu mengalami oksidasi atau mengeluarkan elektronnya, melepaskannya. Jadi lama-kelamaan dia akan terkikis. Ya, terkikis. Elektron di sini dipindah melalui kabel tersebut pindah ke Cu dan ada atom Cu yang Cu2+ yang mengikat elektron dari Zn tersebut. Jadi nanti Cu-nya ini Cu-nya jadi sudah menyatu akan menempel pada lempengan Cu di sini. Jadi yang Zn terkikis dan yang Cu itu menebal. Setelah itu mengalami oksidasi dan membentuk ion membentuk ion Zn2+. Jadi ion Zn2+ dikeluarkan, ionnya dihantarkan oleh kabel dan menuju ke Cu. Sedangkan pada elektroda Cu, di Cu terjadi penempelan logam Cu dari larutan sebagai akibat terjadinya reduksi ion-ion Cu2+ dalam larutan. Jadi di larutan sini tadi kan ada ion Cu2+, yang dimana ketika ketambahan 2 elektron dia akan menjadi logam Cu dan menempel pada Cu-nya. Jadi pada elektrodanya. Berdasarkan modeling tadi dan pertanyaan nomor 3, tentukan arah aliran elektron pada percobaan tersebut. Jadi elektronnya tadi dijelaskan lagi bergerak dari Zn karena ini mengalami oksidasi ke arah Cu. Ya, ke arah Cu, melepas dari sini menangkap. Soalnya ini ada sebagai katode dan ini sebagai anode. Ini katode. Ya, jadi yang sesuai dengan potensial standar reduksi sel. Ya, sesuai itu. Habis itu tentukan elektroda yang bertindak sebagai katode dan anode. Ini yang ditentukan. Logam Cu sebagai kalau kecil karena potensial kecil katoda, Cu sebagai katoda. Ya, karena lebih besar potensial standar reduksinya lebih besar, yaitu sebesar 0,34. Dan yang logam Zn lebih potensial standarnya lebih kecil, yaitu sebesar 0,76. Ini lebih kecil ini. Makanya yang anoda ini, yang katoda ini anoda. Dan yang terakhir, tentukan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda beserta fasanya berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron. Berdasarkan dari reaksi tersebut, jadi yang pertama ada katoda. Katodanya itu adalah Cu2+ menangkap 2 elektron. Jadi Cu.
Zat anodanya Zn menjadi ion Zn2 plus 2 ya, karena dia mengalami oksidasi, dan reaksi selnya adalah ini digabung jadinya Cu2 plus ditambah ini menjadi bisa Zn menjadi Cu plus Zn2 plus. Sudah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Monggo, Yang belum paham? dari kelompok lain, mungkin ada yang belum jelas dari pemaparan dari teman kalian yang ada di depan. Ada yang menanyakan? Ada? Kalau belum ada, di sini mungkin saya sedikit menambahkan dengan apa yang disampaikan oleh rekan kalian tadi, yaitu mengenai mekanisme atau prinsip kerja dari sel volta. Sebenarnya sudah betul apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Di sini mungkin saya perjelas kembali bahwasanya di anoda itu terjadi proses oksidasi, di mana logam Zn mengalami proses oksidasi dengan melepas 2 elektron. Tersebut yang sudah teroksidasi akan melewati sebuah kabel. Nah, efek dari elektron yang bergerak tersebut menyebabkan voltmeter itu bergerak. Selanjutnya, elektron tersebut akan diterima oleh logam Cu. Nah, dan ion-ion Cu2 plus yang ada di dalam larutan itu kemudian menerima 2 elektron tersebut dan mengalami reaksi reduksi. Sehingga nanti ion-ion Cu2 plus yang ada di dalam larutan ketika sudah terreduksi membentuk logam Cu, ini menempel pada logam Cu tersebut. Adapun reaksinya sudah dijelaskan dengan baik oleh rekan kalian. Mungkin ada pertanyaan? Kalau belum ada, kita kasih applause untuk kelompoknya Mas ini. Selanjutnya dilanjutkan untuk soal menentukan notasi sel atau diagram sel. Monggo silakan kalian diskusikan dengan rekan kalian. Kalian bisa mencari dari buku dan bahan ajar yang sudah saya berikan. Monggo silakan.
Jadi ini ada pertanyaan, perhatikan semua. Soal nomor 6. Perhatikan semua. Berdasarkan pertanyaan nomor 3 dan 5, tulis kembali jawaban Anda secara berdampingan. Dengan syarat yang mengalami oksidasi di sebelah kiri dan reduksi di sebelah kanan. Jadi dari jawaban-jawaban kalian yang ada di pertanyaan nomor 3 dan 5 itu langsung dituliskan pada jawaban di soal nomor 6. Nah, selanjutnya di nomor 7 itu baru dilengkapi dengan adanya jembatan garam. 2 garis vertikal itu sebagai penanda adanya jembatan garam. Ini semua kutub positif CU, kutub negatif AL. CU. Nomor satu tulis satu. Anaknya bilang dulu semuanya baru jelaskan. Terus belum sambil jelaskan ya. Aku terus kayak jelaskan. Ini ada ya. Terus sambil. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal selanjutnya. Di sini kan di model 2 sudah ada sel volta. Nah, di sini ada AlNO3 dan CuNO3 2 kali. Nah, di sini potensialnya 1,66 dan untuk potensialnya Cu positif 0,34, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya yang Cu ini adalah katoda dan Al ini anoda, karena jumlah potensial selnya itu lebih besar yang Cu daripada yang Al, maka katodanya yang Cu dan anodanya itu yang Al. Nah, berarti kan kutub positif itu sama aja katoda.
Berarti kutub positifnya itu Cu, terus kutub negatifnya itu yang Al. Nomor 2, berdasarkan model 2, logam apakah yang mengalami oksidasi? Tuliskan reaksi dan fasanya. Jadi dapat kita simpulkan, kan yang mengalami oksidasi atau yang melepas elektron kan adalah Al, ion Al-nya. Jadi dia itu melepas sebanyak 3 elektron menuju ke katodanya yang logam Cu. Jadi fasanya dapat ditulis Al menghasilkan Al3+ plus 3 elektron, di mana di sini Al ini dia melepas elektron sebanyak 3 kali. Kemudian soal nomor 3, perhatikan fase zat pada reaksi oksidasi tersebut. Tuliskan zat yang mengalami oksidasi tersebut dalam fase yang dimilikinya dan batasi dengan 1 garis untuk fase yang berbeda. Jadi, kan tadi kita sudah mengetahui bahwasanya yang mengalami oksidasi adalah Al. Nah, kemudian kita tulis di sini Al-nya, kemudian kita batasi 1 garis sebagai pembatas, kemudian di sini kita tulis ionnya. Jadi Al ada pembatas 1 garis, Al3+. Soal nomor 4, berdasarkan model 2, logam apakah yang mengalami reduksi? Tuliskan reaksi dan fasanya. Tadi dalam model 2 kan yang mengalami reduksi adalah Cu. Kemudian kita tulis reaksinya, berarti Cu2+ plus 2E menghasilkan Cu. Jadi kan ini reduksi kan dia menangkap elektron. Jadi yang dia tadinya Cu2+, dia ketambahan 2 elektron menghasilkan Cu. Soal nomor 5, perhatikan fase zat pada reaksi reduksi tersebut. Tuliskan zat yang mengalami reduksi tersebut dalam fase yang dimilikinya dan batasi dengan 1 garis untuk fase yang berbeda. Ini sama kayak contoh yang soal nomor 3, cuman kalau di sini adalah untuk yang reduksi. Jadi ini kita tulis gini, Cu. Ini kan yang reduksi itu Cu2+, kita batasi 1 garis, kemudian kita tulis Cu. Soal nomor 6, berdasarkan pertanyaan nomor 3 dan 5, tulis kembali jawaban Anda secara berdampingan dengan syarat yang mengalami oksidasi di sebelah kiri dan reduksi di sebelah kanan. Kita sudah menjawab soal nomor 3 dan nomor 5. Sebaiknya itu kita tulis kembali dengan syarat oksidasi di sebelah kiri dan reduksi di sebelah kanan. Jadi
kayak gini, sama kayak ini nomor 3, nomor 5, tapi dengan ini harus di kiri, ini harus di kanan. Jadi, nomor 7, berdasarkan pertanyaan nomor 6, untuk melengkapi notasi sel tersebut, di antara kedua reaksi tersebut dipisah dengan 2 garis vertikal yang menggambarkan jembatan garam. Tuliskan notasi selnya. Jadi, reaksi ini kita buat pembatasan 2 garis vertikal. Ini disebut jembatan garam. Di mana di sini oksidasi, di sini reduksi. Kemudian dari sini tadi kan ini antara oksidasi dan reduksi kan di sini ada 13, di sini 12. Untuk memakan, berarti di sini kita kali 2, di sini kita kali 3. Jadi yang 2Al, 2Al3 plus jembatan garam, 3C2 plus 3C. Ada yang mau ditanyakan? Perlu saya tambahkan terkait dengan fasanya. Ini fasanya apa? Larutan. Ini larutan. Yang ini solid atau padat. Jangan lupa fase itu penting. Itu untuk menentukan wujud dari ion tersebut. Nah. Selanjutnya, ada pertanyaan? Belum ada? Nah, di situ ada beberapa soal. Nah, di situ kalian menentukan notasi, ada reaksi. Nanti kalian menentukan notasi selnya atau diagram selnya. Ada yang mau mencoba? Dari monggo.
Di sini saya akan mencoba soal yang diketahui reaksi elektrodanya dan kita mencari notasi sel volta. Yang pertama kita menentukan mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Di sini Ni mengalami oksidasi. Yang awalnya ionnya 0 menjadi 2+. Dan Zn mengalami reduksi. Yang awal Zn muatan ionnya 2+ menjadi 0. Tadi kan sudah dijelaskan dari kelompok 1 untuk menentukan notasi sel volta ditulis dari yang mengalami oksidasi. Di sini kan yang mengalami oksidasi kan Ni. Ni menjadi Ni2+ jembatan garam Zn 2+ menjadi Zn. Paham? Fasanya. Di sini Ni fasanya padat. Oh iya. Ada masukan lagi? Ada? Mbak, aku mau gawe ini marahnya kamu Mbak sih. Ada? Ini. Mungkin saya perjelas berdasarkan tabel potensial standar reduksi. Nah, ternyata itu nilai potensial dari Ni itu jauh lebih besar dibandingkan potensial dari Zn. Biasanya potensial yang jauh lebih besar itu akan mengalami reaksi reduksi. Selanjutnya untuk yang potensial standarnya lebih kecil dia akan mengalami reaksi oksidasi. Itu bagaimana? Itu yang pertanyaannya. Mungkin ada rekannya dari kelompok, mungkin ada yang bisa membantu. Kepada kalau belum ada mungkin saya yang akan menjelaskan. Sebenarnya di sini titik poinnya itu adalah saya hanya berharap bagaimana kalian mampu menuliskan diagram sel dan notasi selnya.
nilai potensialnya. Di sini saya hanya memberikan soal, bisa tidak kalian menuliskan diagram selnya. Nah, kalau secara reaksi nanti akan ada pembahasan lagi di soal setelah ini, yaitu mengenai keseimbangan dari sebuah reaksi dalam sel. Reaksi itu dapat berlangsung atau mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, di situ sudah ada beberapa soal. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya, yaitu menentukan potensial sel. Monggo silakan dilanjutkan untuk diskusi untuk soal selanjutnya, yaitu menentukan potensial sel. Kita menghitung potensial sel. Untuk soal selanjutnya siapa yang akan maju? Monggo, Mbak Desi. Gimana bacaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 dengan soal berdasarkan model 3, tentukan elektroda yang bertindak sebagai anoda dan tuliskan reaksinya. Elektron yang bertindak sebagai anoda adalah Fe dengan beda potensial standar reduksi sebesar min 0,44 volt. Dengan reaksi Fe, jadi Fe2 plus 2 elektron. Soal nomor 2, berdasarkan model 3, tentukan elektroda yang bertindak sebagai katoda dan tulisan reaksinya. Logam yang bertindak sebagai katoda adalah logam Cu dengan nilai potensial standar reduksi 0 plus 0,34 volt. Dengan reaksi Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Nomor 3, dengan menggunakan tabel potensial elektroda standar, pada kolom informasi, hitunglah potensial elektroda sel standar E-sel pada reaksi sel di atas dengan menggunakan rumus E-sel yang telah didapatkan sebelumnya. Jadi E-sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. E katodanya 0,34 volt dikurangi min E anoda 0,44 volt sama dengan 0,74 volt. 78 volt. Nomor 4, jika E-sel bernilai positif, maka reaksi spontan. Dan jika E-sel bernilai negatif, maka reaksi non spontan. Maka berdasarkan pertanyaan nomor 3, tentukanlah reaksi tersebut spontan atau non spontan. Berilah alasannya. Reaksi tersebut merupakan reaksi spontan karena potensial selnya bernilai positif. Potensial positif menunjukkan reaksi dapat berlangsung karena penempatan katoda dan anoda sesuai dengan deret volta. Nomor 5, berdasarkan pertanyaan nomor 1 dan 2, tentukan dan tuliskan reaksi setengah sel dari percobaan sel volta berdasarkan model 3. Untuk E-sel pada reaksi dibalik, maka E-selnya berubah tanda. Anoda itu adalah anoda oxidasi. Yang anoda itu oksidasi,
reaksinya Fe menjadi Fe plus 2 elektron, E-nya 0,44 volt. Yang katoda itu reduksi sama dengan Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu, E-nya 0,34. Terus E-nya ini bisa dicoret, hasil reaksinya Fe plus Cu2 plus menjadi Fe2 plus Cu, E-nya adalah 0,78 volt. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh rekan kalian? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup jelas di sini. Sebenarnya untuk soal ini sudah mewakili tentang kesempurnaan dari sebuah reaksi pada sel volta. Barusan sudah disampaikan oleh rekan kalian bahwasanya ketika nilai SM-nya itu bernilai positif, maka reaksi dapat langsung atau dikatakan reaksi itu spontan. Sebaliknya, kalau selnya itu bernilai negatif, maka reaksinya tidak akan langsung tidak spontan. Jadi ketika kalian mendapat soal, di sana sudah saya sediakan soal, kalian di sana menentukan kespontanan dari sebuah reaksi. Jadi kalian lihat spontan atau tidak spontannya sebuah reaksi bisa kalian lihat dari reaksi selnya. Barusan kita lihat potensi cara mengukur potensi sisanya sudah cukup bagus, sudah cukup benar. Nah, di sini juga reaksinya sudah cukup jelas. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung ke kesimpulan. Siapa yang dapat menyimpulkan materi yang kita pelajari pada pertemuan? Silakan, siapa yang mau mencoba menyimpulkan? Silakan. Monggo. Jadi kesimpulannya itu, prinsip kerja dari sel volta adalah mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan potensial dari dua buah elektroda, di mana elektroda yang memiliki potensial standar reduksi lebih kecil bertindak sebagai anoda atau kutub negatif dan mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan elektroda yang memiliki potensial standar reduksi lebih besar bertindak sebagai katoda atau kutub positif dan mengalami reaksi reduksi. Elektron bergerak dari anoda, tempat terjadinya reaksi oksidasi menuju katoda. Selanjutnya cara menulis diagram sel atau noti sel. Itu anoda, ion, jembatan garam, ion, dan katoda. Terus, jika kita membuat elektroda standar hidrogen dengan elektroda lain, setelah
setengah sel, kita dapat mengukur beda potensial atau tegangan antara dua elektroda. E sel potensial elektroda sel standar sama dengan E katoda potensial elektroda standar pada katoda dikurangi E anoda potensial elektroda standar pada anoda. Kalau spontan itu E selnya bernilai positif, kalau tidak spontan E sel bernilai negatif atau reaksi tidak dapat berlangsung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang sudah disimpulkan oleh teman kalian barusan. Selanjutnya, ini sebagai refleksi. Di sini ada buat pertanyaan mengenai prinsip kerja sel volta. Apakah kalian sudah jelas dengan prinsip kerja dari sel volta tersebut? Sudah jelas? Sudah? Selanjutnya, apakah kalian sudah bisa menuliskan diagram sel, kemudian cara menghitung potensial sel, kemudian menentukan kespontanan dari kespontanan reaksi pada sel volta? Sudah. Kalau sudah, sini ada kuis. Ini kuisnya. Silakan bisa kalian catat. Nanti jawabannya bisa kalian kumpulkan setelah pelajaran kimia ini berakhir. Monggo silahkan kalian tulis dan kalian kerjakan.
Minggu depan kita akan melaksanakan percobaan sel volta dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Adapun elektroda yang akan kita gunakan menggunakan logam tembaga dan juga logam seng. Sedangkan untuk elektrolitnya kita menggunakan buah-buahan. Kalau tidak ada, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang barokah untuk kita semua. Jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.